Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kimia hari ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Hess. Nah, materi hukum Hess ini masih termasuk ke dalam subbab dari materi besarnya, yaitu termokimia. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang konsep termokimia itu sendiri. Ada sistem, lingkungan, kemudian ada reaksi eksoterm, reaksi endoterm, persamaan termokimia, jenis-jenis entalpi, perubahan entalpi, serta minggu lalu kalian mempelajari tentang kalorimeter. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang hukum Hess. Hukum Hess itu menyatakan bahwa suatu reaksi dapat terjadi melalui beberapa tahap. Dan bagaimanapun tahap atau jalan yang ditempuh tidak akan mempengaruhi nilai entalpi reaksi. Ini adalah bunyi dari hukum Hess. Kemudian perubahan entalpi menurut hukum Hess ada dua. Yang pertama, perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh. Dan yang kedua, perubahan entalpi menurut hukum Hess yaitu merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahapnya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan ada 3 contoh soal mengenai hukum Hess. Oleh karena itu, silakan kalian perhatikan baik-baik bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian, nanti ada latihan soal sebanyak 3 soal yang mirip dengan contoh soal ini. Yang pertama kita lihat. Diketahui ada 2 aluminium ditambah 3/2 oksigen menjadi aluminium 2 Al2O3 dengan nilai delta H sebesar atau perubahan entalpinya sebesar minus 1601 kJ. Nah, ini reaksi yang pertama. Kemudian ada reaksi yang kedua, yaitu 2Fe ditambah 3/2O2 menjadi Fe2O3 dan nilai delta H-nya sebesar minus 821 kJ. Ini persamaan reaksi yang kedua. Nah, yang diminta adalah hitunglah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi 2Al ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah 2Fe. Nah, ini persamaan yang ketiga atau yang ditanya. Jadi di hukum Hess ini yang diminta adalah reaksi dari Al tambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah 2Fe. Tapi reaksi ini tidak berlangsung dalam satu tahap. Di sini dibuat 2 tahap, di mana Al direaksikan dengan oksigen menjadi Al2O3, kemudian Fe direaksikan dengan oksigen menjadi Fe2O3. Dan ini ada nilai entalpinya masing-masing. Nah, penyelesaiannya ini penyelesaian menurut hukum Hess ya. Jadi pertama kita akan menuliskan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh. Kemudian tadi kan pernyataannya merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Di sini kan ada 2 tahap. Jadi nanti kita akan menjumlahkan entalpinya ini. Tapi pertama yang kita harus selesaikan yaitu di sini ada persamaan 1, persamaan 2. Dan kita harus lihat posisinya. Yang diminta ada Al, 2Al di kiri, ada Fe2O3 di kiri, menjadi Al2O3 di kanan, dan 2Fe di kanan. Sekarang kita lihat persamaan yang pertama. Apakah sudah sesuai? Di sini di kiri ada Al, kemudian O2 ini kita abaikan dulu karena di hasil akhir tidak ada unsur O2-nya. Kemudian menjadi Al2O3. Jadi di kiri ada 2Al, di kanan ada Al2O3. Dan ini sudah sesuai dengan reaksi yang diminta. Kemudian kita cek. Di kiri ada 2Fe untuk persamaan reaksi yang kedua ini. Kemudian ada O2 di kiri, di kanan ada Fe2O3. Sedangkan di soal Fe2O3-nya diminta di kiri.
sedangkan 2Fe-nya diminta di kanan. Maka terjadi perbedaan antara persamaan yang kedua dengan persamaan yang diminta gitu. Jadi pada reaksi yang kedua itu berbeda dengan reaksi yang diminta posisinya. Jadi pertama kita tuliskan dulu persamaan yang pertama ya. Ini tidak ada perubahan. Jadi reaksi di hukum Hess ini boleh kita balik kalau tidak sesuai dengan apa yang diminta gitu. Jadi kalau di kiri diminta 2Al, kanan Al2O3 dan sama, maka tidak ada yang perlu kita balik. Jadi saya tulis 2Al, jangan lupa wujudnya solid atau padatan, ditambah 3/2O2 atau gas menjadi Al2O3 dan nilai delta H-nya tetap. Karena kita tidak tidak ada yang diubah gitu. Jadi saya tulis di sini reaksinya tetap, tidak ada yang dibalik atau tidak ada yang dikali 2 gitu. Karena kan kita mau menyamakan. Kemudian untuk reaksi yang kedua, di kiri 2Fe, sedangkan yang diminta Fe itu adanya di kanan. Maka kita akan balik posisinya. Jadi seperti ini. Fe2O3-nya di kiri, 2Fe-nya menjadi di kanan. Kemudian ditambah 3/2O2 dan delta H-nya sebesar, karena dibalik di sini kan delta H-nya minus nih awalnya. Tapi karena kita membaliknya, maka yang negatif ini delta H-nya akan menjadi positif. Kalau dari awalnya positif, saat kalian mau membalik reaksinya, maka delta H menjadi negatif. Jadi berkebalikan ya. Di sini saya tulis plus 821 kJ. Dan reaksinya kita tulis di sini dibalik. Biar lebih paham. Jadi saya tulis keterangannya, reaksi yang pertama tetap, reaksi yang kedua dibalik. Kemudian kita tarik garis ya. Dan ini delta H-nya dijumlah. Kan yang diminta tadi merupakan penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Tuh. Sekarang kita turunin 2Al. Jadi kalau ada Al di kiri atau di kanan, ada yang bisa kita coret, silahkan kita coret. Di sini ada yang bisa kita coret, yaitu oksigen. Jadi kita coret. Kenapa oksigen dicoret? Karena di reaksi yang diminta tidak ada unsur oksigen yang tunggalnya gitu, senyawa oksigennya. Jadi kita turunkan reaksinya menjadi 2Al ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah 2Fe. Delta H-nya berapa? Tinggal kita jumlah. Di sini 1601 minus ya, minus 1601 ditambah 821. Maka nilainya sebesar minus 780 kilojoule. Inilah nilai delta H yang diminta gitu. Ini contoh soal yang pertama. Jadi di mana ada 2 tahap reaksi dan kalian diminta untuk menentukan atau menghitung perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi yang lainnya atau reaksi yang ketiga. Gitu. Di sini menggunakan penyelesaian hukum Hess. Jadi kalau kalian membalik reaksi, jangan lupa delta H tandanya juga dibalik. Terus selain itu, kalau misalkan kalian ingin menambahkan koefisien atau mengalihkan persamaan ini 2 kali gitu. Jadi misalkan di sini 3/2 di sini ada 3O2. Di sebelah yang reaksi yang keduanya
O2-nya sebanyak 2O2. Di sini 2O2. Di sini 3O2 misalkan ya. Ini contoh lain. Di sini O2-nya sebanyak 4. Maka reaksi pertama harus dikali 4. Reaksi kedua harus dikali 3 gitu. Jadi kayak menyamakan soal matematika. Biasanya kan kalau soal persamaan ya. Jadi biasanya ada X, Y, Z terus kita mau samakan gitu. X-nya mau disamakan maka kan persamaannya akan dikali gitu. Nah, kalau misalkan kalau kalian ingin mengalihkan reaksinya, maka delta H-nya juga ikut dikalikan gitu. Nah, untuk soal yang ini tidak ada yang perlu dikalikan, hanya persamaan reaksi yang pertama itu tetap. Sedangkan reaksi yang keduanya kita balik. Dan tanda delta H-nya juga berubah saat dibalik. Nah, ini penjelasan untuk contoh soal yang pertama. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh soal yang kedua dan yang ketiga.